Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab Adabul Mufrad. Dan seingat saya yang terakhir kita terputus pembahasan pada hadis tentang berbakti kepada orang tua yang menceritakan 9 nasihat Nabi. Jadi hadis ini dari Abi Darda yang sudah kita bahas. Nasihat pertama Nabi kepada Abu Darda tentunya yang dimaksud adalah kepada kita semuanya. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in quti'ta aw hurriqta, walaupun engkau disembelih, dipotong, dipenggal lehermu, atau engkau dibakar. Jadi maksudnya walaupun engkau disiksa, jangan syirikkan Allah, walaupun harus mati di dalam menerima siksaan tersebut. Itu nasihat pertama yang sudah kita bahas. Yang kedua, wala tatrukna as-salat al-maktubah muta'ammidan, janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja. Jadi ini tentu maksudnya dipahami, karena meninggalkan salat dengan sengaja akan berdampak pada tersiksanya orang tersebut kalau mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Nasihat ketiga Nabi, wala tashrabannal khamar, janganlah engkau minum khamar, fa innaha miftah kullu syarr, karena minum khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Jadi gara-gara minum khamar, maksiat lain pun terlakukan. Kita tidak berzina, tapi gara-gara minum khamar setelah itu berzina. Baik, kemudian baru Rasulullah mengatakan, wa ati' walidaik, taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, kalau seandainya kedua orang tuamu memintamu keluar dari duniamu, maka keluarlah. Apa maksud kalimat kalau kedua orang tuamu memintamu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah? Dalam syarah hadis ini maksudnya adalah, seandainya orang tua kita meminta semua harta kita, maka keluarkanlah, berikanlah. Karena diandaikan harta dengan dunia, karena kita ini di dunia yang paling menggiurkan adalah harta. Jadi kita ini kehidupan mengandalkan harta. Kita berbangga pun karena harta, kita dilecehkan pun karena kekurangan harta. Rasulullah berkata, seandainya anak Adam diberikan sudah mempunyai 1 gunung emas,
pasti dia akan meminta gunung emas berikutnya. Menunjukkan nafsu kita terhadap harta terlalu tinggi. Jadi harta itu dalam hadis ini disebutkan ibaratnya bagaikan dunia. Jadi ketika orang tua, seandainya orang tua meminta seluruh harta kita, tetap Rasulullah mengatakan berikanlah. Artinya tinggalkan duniamu itu, berikanlah harta itu kepada kedua orang tuamu seandainya mereka meminta. Jadi ini menunjukkan apa? Begitu tingginya perintah taat kepada orang tua, tinggi sekali ya. Makanya sungguh benar-benar kita merugi di saat orang tua kita masih hidup, tapi kita tidak menghabiskan daya dan upaya kita untuk memuliakan dan menghormatinya. Kita masih menahan-nahan diri, padahal mungkin gaji sekitar 10 juta, tapi 1 juta pun kadang-kadang tidak berani kita korbankan untuk orang tua. Ketika mereka pergi, maka pergilah separuh daripada jaminan surga. Ketika mereka meninggal, maka telah pergi yang Allah katakan surga bisa dibuka karena mereka. Jadi Nabi menasihati, taatlah. Sampai ketaatan itu ukurannya, kalau dia minta harta kita habis, dengan dia meminta harta kita habis, tetap berikan. Sampai begitu Nabi menasihati. Walaupun kita sudah pernah bahas bahawa kalau ada orang tua yang meminta sesuatu, jangan kecewakan hatinya. Itu batasannya, yaitu apabila yang diminta tidak memudaratkan hidup kita. Dia datang ke rumah, dia lihat benda-benda yang menyenangkan dia. Dia datang, lalu dia lihat ada pot bunga warna putih berjejer-jejer di depan teras. Lalu ibu kita mengatakan, "Aina kabi kemak mentang kah kablo lain." Maka menantu tidak boleh berbisik ke suaminya, "Bang, dan baik tak dengar, jangan dengar kali mama, tu nafsu mama semuanya." Padahal dia bernafsu juga sama pot itu. Itu tidak boleh menantu mengatakan itu. Seharusnya yang dia katakan adalah, "Bang, kasih untuk mama semuanya." Baik mama kandung maupun mama mertua, kalau sudah meminta yang sifatnya tidak memudaratkan kita, berikanlah. Walaupun nampaknya kurang beradab waktu meminta, tapi dia pun tidak meminta kita beradab waktu kita kecil meminta kepada dia. Memang ada orang yang mengira mak nah, bapak, mama kalau datang ke rumah kita enak-enak aja minta, kayak orang kurang beradab begitu. Ini nampaknya kurang beradab, tapi waktu kita kecil, ketika kita meminta-minta sambil marah-marah kepada orang tua kita, tidak pernah orang tua mengatakan kamu kurang ajar ya, berani minta sama mama indomie, lontong, berani tiap-tiap. Enggak ada katakan itu. Kita minta sepeda dia beli, padahal cara minta kita marah-marah, kita ngambek, kita sampai pergi dari rumah untuk mendapatkan permintaan kita. Tidak ada kalimat orang tua yang mengatakan kurang adab, kurang ajar, diberikannya. Maka hari ini tidak layak kita keluarkan kalimat mama kurang adab, bapak kurang adab, hanya gara-gara meminta sesuatu dari barang-barang kita yang tidak berpengaruh pada kemudaratan hidup kita. Jadi tetap disuruh berikan. Dia minta rice cooker, dia minta blender, dia minta kipas angin, dia minta kulkas, mesin cuci, tempat tidur, rumah-rumah dia minta. Kalau rumah nggak boleh lagi, karena rumah itu sudah memudaratkan, itu sudah memudaratkan. Kecuali kita belum menikah. Kalau belum menikah silahkan. Jadi ini menunjukkan ketinggian perintah untuk taat pada orang tua. Kita yang masih punya orang tua, bahagiakanlah mereka dengan memberi
Memang orang tua tidak pernah meminta, tapi mereka sangat-sangat bersyukur apabila anaknya memberi tanpa diminta. Sangat-sangat berbahagia. Kita kirimkan saja sesuatu, Pak, yang mereka tidak minta, nyan gagusuk-gusuk badada. Bahagianya mereka. Walaupun mereka tidak pernah mengatakan, nak tolong kirim ini, tolong kirim itu, karena orang tua hidupnya lebih mandiri daripada kita. Jadi ini nasihat Nabi yang keempat tentang taat pada orang tua. Lalu Rasulullah menyambung nasihat yang kelima, wala tunazi'anna. Jadi fokusnya tadi pada orang tua, karena bab ini masih berada pada bab taat kepada orang tua. Ini masih dibicarakan bab tentang taat pada orang tua. Itu fokusnya ke situ. Tapi walaupun begitu, kita lihat nasihat Nabi yang lain yang bermanfaat untuk kita. Berikutnya Rasulullah mengatakan, wala tunazi'anna walatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah engkau melawan waliul amr, janganlah engkau melawan pemimpin walaupun engkau telah berada di posisi yang benar. Janganlah engkau melawan pemimpin walaupun engkau berada di posisi yang benar. Ini nasihat Nabi, ini harus dipahami dengan benar. Kita ini tidak diizinkan untuk melawan pemerintah, pemimpin. Itu dalam bentuk perlawanan yang menyebabkan pemerintah menyerang balik, yang ditakutkan terjadinya kekacauan seluruh masyarakat. Itu yang dilarang. Ini pemerintah, yang namanya pemerintah di mana-mana punya kekuatan, Pak. Kekuatan pemerintah lebih besar daripada kekuatan pemberontakan manapun, karena mereka yang mempunyai tanah, hasil tanah, mereka bisa atur para tentara, mereka bisa atur semua pasukan, mereka menggaji dan semuanya terikat dengan gaji. Jadi yang enggak dibolehkan apa? Kalau kita memberontak yang sifatnya pemerintah menyerang balik. Ketika sudah menyerang balik, maka yang dikorbankan seluruhnya. Masyarakat hidupnya kacau, mencari rezeki susah, agama tidak bisa dijalankan, masjid terpaksa ditutup, Jumaat tidak bisa didirikan. Jadi semua sudah kacau, pembunuhan terjadi di mana-mana. Karena biasanya pemerintah yang zalim itu kalau sudah menyerang, itu tidak peduli, mau rakyatnya mau bukan rakyatnya dihabisi saja. Mau selama ini kita bayar pajak, tidak bayar pajak, enggak bisa kita bilang, Pak saya bayar pajak, dihambur sih. Jadi nasihat Nabi ini intinya adalah lihat-lihat kalau mau melakukan perlawanan terhadap pemimpin. Kalau kita mengkritik pemimpin, itu bukan hal yang dilarang. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sebaik-baiknya jihad, kata Rasulullah, sebaik-baiknya jihad, afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad adalah berani mengatakan yang benar di depan pemimpin yang zalim. Jadi disuruh berjihad untuk memperbaiki pemerintah, disuruh. Jadi ceramah-ceramah yang mengkritik kezaliman itu termasuk jihad. Kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya jihad? Karena dengan berani mengkritik pemerintah berarti berani mengambil resiko. Resikonya apa? Ditangkap, dipenjara, disiksa, kehilangan anak dan istri, tidak bisa bersama keluarga, kemungkinan besar dibunuh dalam penjara. Makanya Rasulullah mengatakan sehebat-hebatnya jihad adalah berani mengatakan yang benar di depan pemimpin yang zalim. Ini hadis ini membuktikan apa? Boleh
mengkritik dan berpahala kalau menanggung resiko itu. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara setengah dari umurnya, hampir mencapai 30 tahun dalam penjara. Kenapa? Hanya gara-gara berani melawan pemerintah yang waktu itu pemerintah dipimpin oleh kaum Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali hidup 3 periode raja di bawah kepemimpinan raja-raja Mu'tazilah di dinasti Abbasiyah. Semua mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran itu makhluk Allah. Jadi dia bukan qadim, tapi dia baru. Dia dicipta. Sebenarnya kan Al-Quran itu kalam, keluar dari diri Allah, bahagian dari diri Allah, bukan dicipta. Kalau kita makhluk, ciri-ciri makhluk dicipta, binasa, dicipta dan binasa, itu makhluk. Al-Quran tidak dicipta dan tidak binasa karena dia bahagian daripada suara Allah. Jadi kaum Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk Allah, dan sebahagian ulama yang hidup zaman itu menyelamatkan diri dengan mengiyakan, menyetujui karena takut tersiksa. Tapi Imam Hanbali langsung dengan tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Gara-gara itu dia diambil, dimasukkan ke penjara. Setiap hari tubuhnya dicambuk, setiap hari, Pak. Sampai-sampai ketika pernah suatu cambukan mengenai celananya, dia memakai celana cungut, lalu mengenai celananya, putus tali celananya, lalu celana itu selayaknya jatuh turun. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal segera berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah membuka auratku di hadapanmu, maka janganlah engkau buka auratku hari ini. Celana itu sudah kendor tapi tidak bisa turun, tetap aurat terjaga. Itu akibat ihfazillaha yahfazak. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Ibu-ibu yang memakai jilbab rapi selalu dalam keadaan menutup aurat, yakinlah kecelakaan bagaimanapun modelnya, mau ditabrak 20 kali sama truk terbang sana sini, yang jilbab tetap tidak terbuka. Kalau selama ini menutup aurat karena Allah, tapi yang selama ini menutup aurat pura-pura, belanja pakai jilbab, duduk depan rumah tidak pakai jilbab, antara anak sekolah pakai jilbab, siram bunga tidak pakai jilbab, kalau pergi ke walimah pakai jilbab, waktu mengambil pot bunga putih mau masukkan ke rumah nggak pakai jilbab. Nanti kalau ada 20 pot bunga, 20 kali keluar masuk tidak pakai jilbab. Ini yang model-model begini 20 kali ditabrak, jangankan 20 kali ditabrak, kecelakaan satu kali saja menghambo, rok-rok menghambo, aurat-aurat menghambo mandum sabuhnya. Kenapa? Ihfazillah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ikhlas. Nah, ternyata imam besar ini melawan pemerintah. Imam Syafi'i sempat diikat di belakang kuda, lalu kuda disuruh jalan, dibawa kuda, Imam Syafi'i terseret-seret belakang kuda. Juga karena gara-gara tidak bersedia menerima tawaran pemerintah untuk menjadi mufti, karena pemerintah sudah rusak pada waktu itu, dia lawan. Maka jangan sampai hari ini ada orang yang mengatakan tidak boleh kritik pemerintah, tidak boleh diam saja, taat saja, yang demo yang haram. Demo itu bukan melawan pemerintah, demo itu ingin memberi masukan kepada pemerintah, cuma nggak tahu cara lain. Artinya di Facebook nggak didengar, di WA tidak terdengar, akhirnya dilakukan demo. Cuma kesalahan orang demo, yang demo pun rata-rata yang tidak taat ke Allah, berkumpul-kumpul, berkhaluat laki-laki perempuan, yang luuk-luuk laju, yang entah macam-macam pacaran-pacaran terus, yang mengharap nasi bungkus dapat juga. Nah, kemudian salat ditinggalkan, aurat tidak dijaga. Makanya tidak berubah negara. Kenapa? Demo bukan karena Allah. Walaupun begitu, tidak diharamkan demo selama itu memberi masukan kepada pemerintah. Baik barang kau tak abi fatwa bahawa
haram semuanya, pemerintah harus dijaga, pemerintah tidak boleh dikhianati, pemerintah sudah zalim luar biasa, tapi tidak boleh ada yang kritik. Fatwa ini bermunculan, disebarkan, maka jadilah kita hanya orang-orang yang berada di masjid, tidak terima hasil keburukan yang dibuat oleh pemerintah, tapi kita tidak berani melawannya. Jadi maksud Nabi di sini, taatlah pada pemerintah itu dalam kondisi kalau kita yakin, kalau kita serang, pemerintah menyerang balik, yang menghambur kedanya mandum. Bukankah kita sudah merasakannya, Pak? Menghambur kedanya mandum, kan? Nah, jadi lihat bagaimana posisi. Kecuali kekuatan kita besar, pemerintah sudah zalim sekali, itu silahkan lakukan kudeta, silahkan lakukan sesuatu yang menggulingkan pemerintahan. Kalau sudah zalim sekali, Jumaat tidak boleh ada, masjid semuanya wajib tutup. Nah, ini hal-hal begini, kezaliman ini sudah boleh dilawan dengan jihad fisabilillah. Baik, itu nasihat Nabi yang ke-5. Yang ke-6, wala tafrur minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Janganlah engkau melarikan diri dari medan perang walaupun engkau akan mati sendiri dan teman-temanmu sudah lari semuanya. Apa nasihat Nabi? Jangan lari dari medan perang walaupun engkau tinggal sendiri dan semua temanmu telah melarikan diri. Salah satu dosa terbesar adalah melarikan diri dari medan perang. Kenapa dosanya besar sekali? Gara-gara kita lari menyebabkan rasa ciut, menyebabkan rasa gentar pada sahabat yang lain. Coba Bapak lihat orang-orang yang pertama berkumpul-kumpul waktu membuat rencana, itu luar biasa Pak rencananya. Kita ni serang semua. Baiklah yang pelung kita semuanya maju bersama, mat parang mandum, Allahu Akbar, semuanya pegang. Begitu Allahu Akbar, yang di depan didorong-dorong sama orang belakang, maju. Demo kan sering kayak gitu Pak, yang belakang dorong-dorong aja. Yang kena pentungan yang depan, yang kena tendang yang depan, yang belakang kabeh hipnu zero. Model-model begitu dosa terbesar. Makanya coba lihat perang Nabi, perang Nabi Muhammad, selama Nabi Muhammad hidup, tidak ada satu sejarah pun yang perang melarikan diri. Tidak ada. Jadi sahabat langsung menahan jiwa dan raganya untuk berperang fisabilillah. Perang Uhud nampaknya kalah, tampaknya kalah, tapi kekalahan itu tidak membuat mereka melarikan diri. Bapak kalau umrah ke Bukit Uhud, itu ada satu posisi bukit yang semua tidak banyak orang tahu. Jadi ini bukit memanjang, ada satu posisi bukit yang menjorok ke dalam, dari atas Pak menjorok ke dalam. Jadi seperti ada ruang sedikit, seperti ada lubang sedikit. Disitulah Nabi bertahan ketika sudah kalah perang Uhud. Jadi Nabi terdesak dan beliau bertahan di lubang itu, di dalam ruangan itu, dan seluruh ruangan itu, lubang itu, di depannya sahabat berjejer. Mereka tahu mereka sudah kalah, tapi sahabat berjejer, satu persatu ditebas, meninggal syahid satu persatu, tapi mereka tidak pernah membiarkan Nabi tersentuh. Jadi sudah habis-habisan, Nabi ditahan habis-habisan. Mati kamu obah mati, yang penting Nabi jangan meninggal. Walaupun akhirnya Nabi terluka, giginya patah dan luka terkena sabatan pedang. Nabi terluka, tapi sahabat tidak satu pun melarikan diri. Tidak satu pun. Meninggal. Kalau baca sejarah perang Mu'tah, perang yang terjadi di desa Mu'tah, itu desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ada satu desa Mu'tah, itu orang-orang orang-orang Yahudi berkumpul di situ, dan Mu'tah itu akibat seorang utusan Nabi mengirim surat ke daerah tersebut, bukan ke Mu'tah, ke Basrah,
Dia kirim surat untuk supaya masuk Islam. Rupanya dibunuh utusan ini. Padahal di masa jahiliyah itu sudah ada perjanjian, utusan Pak Pos nggak boleh bunuh siapapun dia. Itu perjanjian diplomasi. Pak Pos nggak boleh dibunuh. Rupanya orang-orang dari kerajaan ini itu membunuh utusan Nabi. Gara-gara itulah Nabi menyiapkan pasukan perang yang berjumlah sekitar 3.000 orang. 3.000 orang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Nabi mengatakan, kalau nanti Zaid syahid, maka berikutnya panglima berikutnya adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far syahid, maka panglima berikutnya adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi dari pertama sudah diatur, kalau ini syahid ini panglimanya, ini syahid ini panglimanya. Dan satu-satunya perang Nabi mengangkat langsung 3 panglima adalah perang Mu'tah. Kenapa langsung diangkat 3 panglima? Karena Nabi tahu yang dia lawan kali ini adalah pasukan Romawi. Jadi pasukan Romawi itu menghadang di desa Mu'tah. Pasukan Romawi sudah dengar-dengar bahwa Nabi mempersiapkan pasukan, maka dihadanglah di pasukan di Mu'tah. Berapa jumlah pasukan Romawi pada waktu itu? 200.000 orang, sedangkan pasukan Islam cuma 3.000 orang. 200.000 orang pasukan terlatih. Dan bagaimana kondisi digambarkan berdasarkan keterangan dari para sahabat dalam asar-asar mereka, perang Mu'tah itu terjadi luar biasa. 3.000 orang pasukan Islam melawan 200.000 orang. Nah, kemudian syahidlah Zaid bin Harisah. Bendera yang di tangan Zaid bin Harisah, bendera Rasulullah, hampir jatuh, disambut oleh Ja'far bin Abi Talib, paman Nabi, sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi, disambut oleh Ja'far, dan Ja'far memimpin perang. Lalu dipotong tangan Ja'far yang memegang bendera, dipotong, terpotong tangan kanannya, dia genggam dengan tangan kirinya, dipotong lagi tangan kirinya, dia peluk dengan dadanya, dengan tangan yang tersisa, dia peluk bendera, dipenggal lehernya, jatuh bendera, disambut oleh Abdullah bin Rawahah. Ketika selesai perang, perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa dimenangkan? Abdullah bin Rawahah juga syahid di medan itu. Lalu kemudian bangunlah Khalid bin Walid yang tidak ditunjuk sama Nabi. Khalid bin Walid mengambil bendera, lalu dirubahlah pasukan perang, yang kanan disuruh ke kiri, yang kiri suruh ke kanan, yang depan balik ke belakang, yang belakang maju ke depan. Jadi orang Romawi mengira sudah datang pasukan baru, padahal pasukan sat-sat, cuma dirubah posisi. Gentarlah pasukan Romawi melihat kenapa pasukan Islam tiba-tiba bertambah, padahal yang di belakang disuruh bergerak ke depan. Begitu siasat Khalid bin Walid, dan akhirnya mereka melarikan diri dengan kekalahan dan banyaknya pasukan yang mati. Ketika dicari-cari jenazah, Rasulullah datang ke tempat untuk melihat. Mohon maaf, Rasulullah tidak datang, jenazah dibawa pulang. Ketika melihat jenazah Ja'far, tangan tidak ada, kedua tangan tidak ada, di badannya 90 tusukan pedang. 90 tusukan pedang metek-tek badan dia. Apa kata Rasulullah? Allah telah ambil tangannya, dan sungguh aku telah melihat tangannya telah digantikan dengan sayap oleh Allah. Jadi satu-satunya manusia yang bersayap adalah Ja'far. Jadi Ja'far digantikan tangannya dengan sayap oleh Allah untuk terbang menuju surga. Tidak ada catatan satu pun pernah melarikan diri. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada cuma pernah ada 3 orang yang tidak mau ikut perang, tapi bukan dari medan perang melarikan diri. Pernah 3 orang tidak mau ikut perang, sehingga waktu pulang perang Nabi tidak mau bicara dengan mereka, diputuskan hubungan dengan mereka sampai turun wahyu, Allah memaafkan mereka. Itu yang ada. Dari awal tidak mau ikut perang, bukan lari dari medan perang. Makanya iman itu yang menentukan. Hari ini Masya Allah,
orang begitu kecut hatinya karena kekurangan iman. Jadi orang yang merindukan surga penuh dengan iman dan amal, nya hanya peduli mati. Yang ia ke mati so orang-orang yang kurang amalnya dan terlalu mencintai dunianya, itu takut mati. Kita yang selalu beramal malah merindukan kapan mati, karena kita ingin menjemput janji Allah yang bernama surga. Jadi termasuklah dosa besar melarikan diri dari medan perang, dosa besar. Bapak kalau nonton filem Omar Mukhtar, yaitu pemimpin pasukan Libya yang menentang penjajahan Italia, itu ditulis berdasarkan sejarah aslinya. Sudah dibuat filem, Pak, silakan download, bagus sekali untuk pendidikan sejarah anak-anak. Itu bagaimana dia memimpin pasukan perang melawan penjajahan Italia sampai ujung-ujungnya dia ditangkap. Lalu yang hebatnya, setelah dia tangkap, anak buahnya tidak pernah menyerahkan diri sampai perjuangan akhir. Karena sudah sedikit sekali pejuang-pejuang Libya, sudah sedikit sekali, Italia mengirimkan tank. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjajar di padang pasir, lalu mengikat lututnya. Lutut diberdirikan, lutut dengan paha, duduk lutut ditempel dengan paha, diberdirikan, diikat paha dan lutut dengan tali. Lalu mereka bersiap-siap untuk menembak dengan tembakan yang terakhir. Tank semakin maju, apalah yang ditembak tank? Artinya apa? Mereka berjanji, mereka mati di tanah ini dan mereka tidak akan pernah melarikan diri. Jadi ikat lutut itu lambang kami tidak akan gentar dengan kematian. Semua mati digilas sama tank, Pak. Itu sudah tinggal sisa-sisa sedikit lagi, nggak tahu lagi kemana berlari, tapi mereka tetap melawan sampai darah penghabisan terakhir. Itu iman. Dan hari ini mereka telah selamat di sisi Allah. Tinggallah orang-orang yang hari ini kurang imannya. Baru Perancis melawan Islam saja, kan yang hana terjut lawan Perancis. Ada yang bilang untuk Ustaz, hana payah Ustaz, nggak usah dipromosi kali untuk melawan Aquadanon. Itu kan nanti orang-orang kita juga yang dipecat. Baru lawan Perancis yang tidak berani datang ke sini, kita memboikot barangnya saja tidak berani. Jadi tidak ada lagi kekuatan sama sekali. Itu Yakult itu punya Perancis, Pak. Yakult itu punya Perancis. Tapi orang-orang masih terus mengkonsumsi. Padahal berita terakhir Perancis sudah mulai merasa rugi, 40% perusahaannya tumbang. Kalau kita teruskan boikot ini, kita habiskan penghina Nabi ini. Tapi ada orang yang tidak ada iman, nggak ada berusaha membela Nabi. Watai maulid Nabi pegah dumpu, watai melawan sudah tidak berani, membela Nabi sudah tidak berani. Jadi yang teringat cuma bermanok lado pajuh-pajuhnya tegai. Watai you lawan Nabi, handi you lawan orang yang menghina Nabi tidak berani. Nauzubillah. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah kita walaupun bukan di medan perang, tapi dengan cara seperti ini, boikot, habis-habisan boikot. Dulu pernah disuruh boikot KFC punya Amerika, sampai sekarang masih hidup. Punuh hurung tik malam. Nyan berada di Serambi Mekah. Jadi kecintaan terhadap barat, kecintaan terhadap kafir berlebihan. Terakhir, dua sebelum terakhir. Kemudian Rasulullah menasihati berikutnya, wa anfiq fi min taulika ala ahlik. Lalu sedekahkanlah hartamu kepada keluargamu. Maksudnya disuruh cari nafkah, berjuang cari nafkah. Setiap langkah kita waktu cari nafkah itu berpahala. Jadi jangan sampai kita merasa kecil hati ketika capek di kantor. Niatkanlah untuk keluarga, setiap langkah berpahala. Setiap langkah berpahala. Salah satu kebaikan kita kepada keluarga kita adalah mencari nafkah. Dan semua istri masih memuliakan kita dengan nafkah, walaupun nafkah yang kita bawa pulang Rp10.000. Kecuali Allah telah memberi uzur kepada kita, sakit. Kalau dah sakit, kayak mana cari nafkah? Atau Allah buat kita punya kekurangan pada tubuh, nggak sanggup cari lagi. Di saat itu istrilah yang harus beriman bahwa suaminya bukan tidak mau mencari nafkah, tapi Allah yang membuat dirinya menjadi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Maka jadilah seperti istri Nabi Ayub, bertahan di balik kekurangan Ayub. Makanya
isteri-isteri ini Pak lupa surga itu di atas keridaan suami. Sebahagian isteri lupa. Tidak semua isteri, ada yang betul-betul mengharapkan surga di bawah telapak kaki suaminya. Tapi ada sebahagian lupa. Gitu dulu waktu nikah pertama suami PNS masih kuat. Begitu dipecat gara-gara corona, langsung isteri mulai mencari PNS yang lain. Nyo isteri-isteri durhaka model begini. Makanya kemuliaan kita pada isteri, kalau mau isteri taat pada kita, berbaik-baiklah kepada mereka ketika kita masih mampu, maka mereka berbaik-baik kepada kita ketika kita sudah tidak mampu. Jadi ini nasihat Nabi, carilah, berusahalah. Nah, kemudian wala tarfa' 'asaka an ahlik, jangan angkat tongkatmu kepada keluargamu. Ini maksudnya apa? Jangan angkat tongkat. Biasanya tongkat digunakan untuk memukul yang batat-batat. Jadi maksud Nabi, jangan biarkan keluargamu dalam maksiat. Pegang tongkat baik-baik. Kalau yang ahli, yang keluarga maksiat, libas. Dibolehkan pukul, tapi pukulnya jangan mematikan. Jadi ini nasihat Nabi, jangan biarkan keluarga dalam maksiat. Dan terakhir, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Didiklah keluargamu untuk tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa nasihat Nabi? Suruh didik keluarga takut kepada Allah. Karena perasaan takut inilah yang membuat dia tidak berani bermaksiat, baik dalam terang-terangan maupun dalam kegelapan. Dia enggak berani maksiat. Maka sering-sering nasihati anak, nak biar ke Allah. Allah itu lihat kita. Kalau perlu bapak tulis sedikit di kertas, kutip ayat Allah, bahwa Allah melihat kita. Allah melihat. Jadi tempel di kamar anak sedang lihat sesuatu, dia lihat lagi ayat itu, dia teringat Allah melihat Muna, Allah melihat Muna. Makanya Umar bin Khattab saja menikahkan anaknya itu kepada anaknya Asim, kalau saya tidak salah, menikahkan anaknya kepada seorang gadis penjual susu, yang ketika Umar sedang berkeliling mencari orang miskin, dia dengarkan dalam satu rumah ada seorang ibu penjual susu mengatakan ke anak gadisnya, nak, tambahkan air nak, biar lebih banyak lagi susunya. Kata si anak, tidak mak, jangan tambahkan, itu dosa. Lalu ibunya mengatakan, kan Allah tidak lihat, Umar pun tidak lihat. Allah tidak, Umar kan tidak lihat, kata ibunya. Anaknya nyaut, memang Umar tidak lihat, tapi Tuhannya Umar dan Tuhannya kita melihat kita. Terdengar pembicaraan itu oleh Umar bin Khattab. Lalu apa yang dilakukan? Dia langsung pulang. Dia katakan kepada anaknya, kalau saya tidak salah Asim, nak, besok datangi rumah itu di jalan ini, RT sekian, RW sekian. Datangi, lalu kemudian lamarlah anaknya. Katakan untuk anak Umar bin Khattab. Menangis ibu itu. Kok tiba-tiba anak presiden? Anak presiden, lagi jino anak Jokowi. Sudah datang mengetuk pintu, melamar anaknya. Masya Allah, anak yatim tidak ada bapa, penjual susu dilamar oleh anak khalifah hanya karena kejujuran di tengah malam. Takut sekali dengan Allah, dalam kegelapan pun tidak berani melawan Allah.